Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Junita dengan NPM A1A021078, kelas 6C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Dr. Rio Kurniawan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah berbicara di depan umum, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat merasakan kehidupan yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara ini sebagai pembicara pada kesempatan yang mulia ini. Saya merasa terhormat dapat berdiri di hadapan Anda untuk menyampaikan pikiran dan pandangan saya. Saat ini kita berada dalam situasi yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai anggota masyarakat yang peduli. Kita memiliki tanggung jawab untuk berkolaborasi demi menciptakan perubahan positif dengan menggali potensi kita bersama. Kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya berdiri di hadapan Anda untuk membahas sebuah topik yang krusial bagi masa depan bangsa kita. Pendidikan abad 21, dunia terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa dan peran pendidikan menjadi semakin penting untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat bersaing dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad 21 adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja di abad 21. Keterampilan ini biasanya meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu mampu menganalisis informasi, memecahkan masalah kompleks, dan membuat keputusan yang tepat. Keterampilan komunikasi dan berkolaborasi, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain secara lisan maupun tertulis, dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kemudian ada keterampilan kreativitas dan inovasi, yaitu mampu menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu keterampilan literasi digital, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab. Kemudian ada keterampilan belajar mandiri, yaitu mampu belajar secara mandiri dan terus-menerus untuk mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, bagaimana perguruan tinggi dapat menerapkan pendidikan abad 21? Sebenarnya ada banyak cara yang dilakukan khususnya perguruan tinggi untuk menerapkan pendidikan abad ke-21. Berikut akan saya jelaskan beberapa contoh. Yang pertama, mengembangkan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas seperti magang dan proyek penelitian. Tantangan dan peluang pendidikan abad ke-21 sangat banyak, karena menerapkan pendidikan abad ke-21 tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kurangnya sumber daya pendidikan abad 21 seperti infrastruktur, teknologi, dan dosen yang terlatih. Hal lain yang menjadi tantangan pada abad ke-21 yaitu perubahan peran dosen. Peran dosen akan berubah dari pengajaran tradisional menjadi fasilitator pengajaran. Lalu apa saja yang menjadi ciri khas pendidikan abad ke-21 di perguruan tinggi? Yang pertama yaitu penekanan pada pemikiran kritis dan kreatif. Di era informasi ini, kemampuan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah secara kompleks, dan menghasilkan solusi inovatif menjadi sangatlah penting. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mempertanyakan, mengevaluasi, dan menghasilkan ide-ide baru. Yang kedua, pengembangan kolaborasi dan komunikasi. Di dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan orang lain dari berbagai latar belakang dan budaya menjadi sangatlah penting. Mahasiswa didorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan jelas,
membangun tim yang solid, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang ketiga, penanaman jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan di era disrupsi ini. Dibutuhkan individu-individu yang berani mengambil resiko, berinovasi, dan memimpin perubahan. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, berani mengambil inisiatif, dan menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat. Yang keempat, penanaman teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, dan perguruan tinggi harus mempersiapkan mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Mahasiswa didorong untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk belajar, berkolaborasi, dan menghasilkan karya kreatif. Bagaimana perguruan tinggi dapat mewujudkan pendidikan abad ke-21 ini? Yang pertama, perubahan kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum perlu diperbarui untuk memasuki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di abad 21. Metode pembelajaran tradisional perlu diubah menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan teknologi. Perguruan tinggi perlu menyediakan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran abad ke-21. Hal ini termasuk akses internet yang cepat, ruang kelas yang modern, dan platform pembelajaran online yang interaktif. Yang ketiga, peningkatan kualitas dosen. Dosen perlu dipersiapkan dengan cara untuk mengajar di era digital. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan pedagogi abad ke-21 dan menginspirasi mahasiswa untuk belajar. Dan yang keempat, bekerja sama dengan industri dan masyarakat. Perguruan tinggi perlu menjalin kerjasama yang erat dengan industri dan masyarakat untuk memastikan bahwa lulusannya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Saudara-saudara sekalian, pendidikan abad 21 adalah kunci untuk masa depan bangsa kita. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tentunya relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, mari kita jadikan perguruan tinggi sebagai tempat di mana para mahasiswa dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan berkarakter serta siap untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.